Halo Lur, ketemu lagi barengan saya di channelnya Mas Lur ya. Jadi ketemu lagi barengan saya. Kali ini sesi curhat lagi Lur. Ini mengenai lahan saya sendiri ya Lur. Ini adalah updatean. Jadi hari ini saya bakalan share lagi untuk updatean terbaru Lur. Jadi alhamdulillah untuk lahan saya ini sudah selesai untuk penanamannya ya Lur. Jadi sudah selesai beberapa hari yang lalu. Dan maaf sekali saya tidak bisa membuat videonya pas waktu penanaman Lur. Karena memang keterbatasan waktu juga. Dan juga itu saya ikut nanam. Jadi nggak sempet untuk pegang HP Lur. Karena memang ini posisinya kemarin itu diairi pas waktu penanaman. Jadi ya agak ribet lah ya Lur. Jadi mungkin kalian bisa lihat untuk tutorial penanaman cabai itu menurut saya sama saja. Di tempat lain pun juga sama ya Lur. Jadi kalian bisa lihat di channel-channel lainnya itu mungkin sudah banyak sekali yang bikin video tentang penanaman cabai Lur. Nah, jadi tepatnya hari ini tanaman saya ini berusia 6 hari Lur. Jadi 6 hari setelah tanam kondisinya seperti ini Lur. Nah, jadi untuk tanaman ini sekarang sudah mulai adaptasi dengan lingkungannya ya Lur. Jadi dia sudah mulai menghijau seperti ini Lur. Nah, ini jadi sudah hijau-hijau ya. Jadi ini bisa dikatakan dia sudah tumbuh bagus ya, tumbuh baik. Nah, ini sudah melewati kocor yang pertama Lur. Kemarin di usia 5 hari saya sudah kocor menggunakan fosfat dan asam amino. Nanti saya share untuk videonya yang pas waktu proses pengocoran Lur. Nah, jadi kondisinya itu sekarang sudah bisa dibilang ini bagus ya Lur. Nah, ini tanamannya seperti ini. Bagus ya. Jadi tuh tanamannya saya lagi mager Lur. Saya mau jalan-jalan ke situ. Sebenarnya tadi sudah saya kelilingi untuk tanaman-tanaman ini. Jadi sekarang ini lagi duduk saja memandang tanaman-tanaman cabai saya. Jadi tadi sudah berkeliling ke seluruh lahan. Saya cek untuk kendalanya itu ada beberapa yang mati Lur. Jadi faktornya itu karena bibit yang ditanam itu, karena kemarin kan banyak yang ikut nanam Lur, sekitar 8 orang. Jadi ada yang bibit itu terlalu kecil Lur, terlalu kecil ditanam, dan akibatnya karena faktor panas mulsa itu, cuacanya kan panas ya Lur. Jadi panasnya mulsa itu membuat si tanaman itu gosong Lur. Jadi akhirnya mati. Dan tadi sudah saya sulam ya, atau sudah saya ganti dengan tanaman yang baru. Jadi faktornya hanya itu. Kemudian ada juga beberapa yang dimakan sama jangkrik Lur. Nah, untuk jangkrik ini mungkin buat teman-teman ada yang pernah juga mengalami ya Lur. Mungkin kalau misalkan ada yang berpengalaman, kira-kira kalau terkena serangan jangkrik ini bagaimana Lur untuk mengatasinya Lur. Jadi jangkrik ini agak susah juga. Kalau misalkan kita semprot insek itu karena posisinya dia itu loncat-loncat, ya agak susah juga sih Lur. Kadang di dalam lubang ya kan. Nah, ini masih bingung juga untuk si jangkrik itu Lur. Mungkin bisa di-share, nanti ditulis di kolom komentar ya Lur. Kalau misalkan caranya itu bagus, nanti bisa saya ikuti Lur. Nah, ini sedikit informasi lagi. Tanaman ini sebanyak 4.000 batang Lur. Jadi lahan ini itu 2.000 meter persegi dan muat untuk tanaman 4.000 batang dengan ukuran bedengan yang seperti ini. Kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Alhamdulillah ini tanamannya juga sudah bagus. Nah, untuk rumput-rumput ini yang ada di kanan kiri bedengan ini sengaja saya diamkan dulu
karena menunggu nanti tanamannya sudah agak tua ya lur. Soalnya ya menurut saya sendiri ini, opini saya sendiri nih lur, untuk hama seperti jangkrik dan belalang itu kan dia makannya kan ya kayak daun-daunan muda gitu ya lur. Jadi kalau ada rumput di kanan dan kirinya itu nanti belalang itu bisa ke situ dulu lur. Jadi dia makan di situ, tidak langsung nyerang ke tanaman cabenya. Kalau misalkan di situ tidak ada rumput sama sekali dan hanya ada tanaman cabai bersih gitu ya, itu otomatis nanti ya dia bakalan langsung menyerangnya ke situ lur. Langsung dia menyerang ke daunnya, ke cabenya. Itu ya itu menurut saya aja ya lur. Tapi nggak tahu itu bener apa salah. Yang pasti nanti saya nunggu agak sedikit tua tanamannya, yang ketika belalang dan jangkrik sudah tidak mau dengan si tanaman cabai ini, nah baru nanti saya bersihkan lur. Oke, jadi kondisinya seperti ini ya lur untuk tanaman cabai saya. Semoga kedepannya ini bisa panen, bisa menjadi inspirasi juga buat kalian yang mungkin baru menanam cabai, baru pertama kali pengen menanam cabai, ya semoga menjadi inspirasi. Kalau saya ini ya masih pemula loh, pemula banget ya. Karena saya sudah pernah juga tapi nanam cabai itu 1 kali kemarin, di tahun kemarin, dan itu bisa dikatakan kalau berhasil, ya saya berhasil untuk menanam cabai. Kalau panenannya ya bisa dikatakan sedikit gagal lur, karena di pertengahan sebelum buahnya itu full itu sudah mati duluan. Itu ada faktornya, karena faktornya itu hujan terus tiap hari. Di bedengannya itu terendam air terus karena saya tidak bisa mencangkul dan saya tidak bisa mengatasi air yang ada di bedengan itu terus menerus. Nah, pada akhirnya ya busuk batang ya lur, busuk batang, butuh akar dan mati. Dan itu tapi alhamdulillah sudah balik modal juga. Nah, saya tidak kapok, saya menanam lagi yang ini lebih lebar lagi, lebih luas lagi, dan saya punya 2 lahan lur. Jadi yang di sini posisinya sekarang sudah ditanami. Yang satunya yang ada di daerah lain itu belum ditanami, baru olah lahan. Saya masih menunggu adanya hujan karena memang di sana tanahnya itu lebih keras ya daripada yang di sini. Jadi saya lebih baik menunggu hujan supaya nanti enak untuk mengolahnya. Jadi di sana sudah menjadi bedengan, cuman belum dikasih mulsa lur. Pokoknya ditunggu saja untuk updatean yang lahan ini dan juga yang lahan yang ada di sana lur. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di video ini. Ditunggu saja untuk updatean terbaru. Nanti saya bakalan share terus dan saya bakalan sharing ya tentang tanaman-tanaman cabai ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis dari kolom komentar lur, nanti saya jawab sebisa saya. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang kepingin datang ke tempat sini, nanti ketemu langsung sama Mas Udin bisa lur. Nanti kalian datang saja ke kios Mas Udin, nanti bisa ketemu langsung dengan saya kalau kalian penasaran siapa di balik layar ini. Tapi nggak ada yang penasaran sih lur. Kalau kalian penasaran dengan saya, nanti bisa ketemu langsung di kiosnya Agro Makmur atau di kiosnya Mas Udin lur. Ketemu dengan saya, ketemu dengan Mas Udin, ketemu dengan Pak Sulis, ketemu dengan teman-teman yang ada di sana, semuanya welcome. Kita sangat terbuka untuk teman-teman yang mau belajar. Kita pasti bantu, Mas Udin pun pasti bantu untuk semua kebutuhan, semua yang mungkin kalian belum paham bakalan dijelaskan. Pokoknya intinya kalian datang aja lur. Itu pasti lebih enak, dan kalian pasti nggak mungkin kalau kalian nggak kepengen datang ke situ lagi. Pokoknya siapapun yang mau datang silakan lur. Jadi kita sangat terbuka sekali dan tidak ada yang ditutup-tutupi ya lur. Semuanya terbuka dan kita di sini dituntut untuk belajar dan belajar lur. Jadi tidak ada patokan pasti kalian pakai obat ini nanti bakalan jadi bagus gitu ya. Karena di setiap lahan itu kan beda-beda wilayah ya lur, beda-beda tanah, beda-beda
hama, beda-beda penyakitnya ya. Pokoknya intinya di sini kita tuh belajar lur, belajar memahami, dan kita belajar tentang tanaman cabai itu apa kebutuhannya, dia itu harus dibagaimanakan. Nah pokoknya kita sama-sama belajar. Oke, mungkin sekian dulu video curhat kali ini. Ini saya duduk-duduk santai ya, melihat tanaman. Oke, terima kasih yang udah nonton. Pokoknya ditunggu untuk updatean video-video terbaru di channel ini, dan juga di channel yang ada di Alur Petani TV ya lur. Itu sama juga, itu saya juga. Pokoknya ditunggu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya lur. Sampai jumpa.